Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang ciwi berambut pink bernama Alicia dari keluarga rakyat jelata sehingga di sebuah kota besar untuk memulai bersekolah di sebuah akademik sihir elit. Lalu ketika mencari jalan menuju sekolah, Alicia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang kesakitan. Sontaklah Alicia mengantarnya ke rumah si ibu. Bahkan Alicia menyembuhkan rasa sakit si ibu ini. Jelaslah si ibu ini bahkan anaknya sangat berterima kasih pada Alicia. Disinilah anak si ibu ini baru menyadari bahwa Alicia merupakan murid dari akademik sihir. Lantas Alicia diberitahu bahwa akademik sihir akan ditutup pada jam 6 sore. Sedangkan saat ini sudah jam 5 sore. Sontaklah Alicia terburu-buru langsung pergi. Dan benar saja ketika sampai di gerbang, waktu menunjukkan jam 6 sore dan Alicia sudah terlambat. Dan ternyata orang yang menutup gerbang itu merupakan sesama anak baru seperti Alicia. Tapi si cowok ini gak bisa buka gerbang karena sudah menjadi aturan di akademik ini. Jelaslah di sini Alicia sangat sedih gak bisa masuk ke asrama dan dirinya gak punya uang untuk menyewa kontrakan. Dan si cowok ini baru sadar bahwa Alicia merupakan rakyat jelata. Ya, meski kasihan namun peraturan tetaplah peraturan. Tapi di sini si cowok ini memberitahu bahwa di sisi pagar sana terdapat pagar yang bisa dibobol yang sering digunakan oleh para siswa yang terlambat datang. Lalu karena sesama murid baru, si cowok ini memperkenalkan diri bernama Oswald Grimsarde, putra dari seorang menteri kabinet. Setelah itu Alicia pergi sambil berterima kasih dan memanggil Oswald dengan nama Ozer. Nah, lalu ketika sampai di sisi lain pagar, terlihat ada murid lain yang terlambat juga. Alhasil Alicia dibantu menaiki pagar dinding tersebut. Nah, sambil berjalan di atas genteng, si cowok ini memperkenalkan diri bernama William Ares. Ternyata Ares di sini merupakan sesama murid baru. Dan kenapa ia terlambat? Ternyata Ares sedang di ospek disuruh membeli amer oleh para senior. Duh, jadi inget masa nakal. Gak usah curhat, Bang. Iya, lanjut. Nah, di sini Ares menyuruh Alicia untuk hati-hati menginjak jendela dan terlihat Ares di sini memiliki fisik yang kuat. Ternyata ayahnya Ares merupakan seorang jenderal yang dimana Ares selalu ikut dalam pelatihan fisik. Tapi tiba-tiba si Ares malah tidak hati-hati menginjak jendela dan... Ya, mereka berdua pun akhirnya jatuh di sebuah kelas dan Alicia menimpa seorang cowok ganteng bernama Edward. Dan untungnya Edward di sini merupakan teman si Ares, jadinya kagak dimarahin deh. Namun Alicia di sini sangat terkejut ketika Edward memperkenalkan diri sebagai pangeran kedua di kerajaan Palstein. Nah, karena aksi mereka yang terlalu di luar Nurul, akhirnya mereka berdua dipanggil menghadap Pak Kepsek di ruangannya. Tapi di sini Ares malah menyalahkan Alicia. Itu karena gara-gara Alicia ngajak ngobrol jadinya Ares kagak hati-hati. Loh, kok jadi nyalahinnya? Lantas Pak Kepsek memberi peringatan pada Ares, bahkan menyita sejumlah botol amer. Lalu untuk Alicia, Pak Kepsek memperingatkan bahwa Alicia merupakan penyihir cahaya yang langka di akademik ini. Bahkan satu-satunya orang yang berhasil masuk di akademik sebagai rakyat jelata mendapatkan beasiswa. Maka dari itu Pak Kepsek berharap Alicia untuk tidak lupa dan menjaga sikap ke depannya. Dan sebagai hukuman untuk mereka berdua, Pak Kepsek akan memberikan tugas tambahan selama seminggu. Nah, setelah mereka berdua pergi, Pak Kepsek bergumam bahwa Alicia si penyihir cahaya merupakan harapan bagi kerajaan dari ancaman Raja Iblis. Kembali pada Alicia yang sudah berada di asramanya. Terlihat Alicia begitu murung karena hari pertamanya itu sangat kacau. Tapi tiba-tiba terdengar sebuah kekacauan di luar. Ketika dicek, ternyata para senior sedang mengejar seorang penyusup. Lantas si senior itu memperingatkan pada seluruh murid untuk tidak keluar kamar. Langsung ditutuplah itu jendela. Tapi di sini Alicia merasa aman karena para penyusup itu pastinya mengincar para anak bangsawan. Sedangkan Alicia di sini merupakan rakyat jelata. Namun sungguh tidak disangka si penyusup itu benar-benar datang ke kamar Alicia. Sontaklah Alicia langsung mengambil sapu, langsung dipukullah itu si penyusup. Tapi ternyata si penyusup itu merupakan sang pangeran alias Edward. Alhasil Alicia membiarkan Edward bersembunyi di dalam kamarnya. Ternyata Edward di sini sedang menyelidiki sesuatu, namun karena keburu ketahuan ya mau bagaimana lagi gitu. Nah, di sini Edward berkata bahwa dirinya merasa kurang sopan berada di kamar Ciwi. Tapi menurut Alicia itu tidak apa-apa. Malahan hal ini nampak seperti mimpi baginya, bisa akrab dengan seorang bangsawan gitu. Sontaklah Edward langsung bercanda mengatakan bahwa ternyata rakyat jelata agak kasar ya suka main sapu. Dan tak lama kemudian ketika Edward akan pergi, Alicia berjanji akan merahasiakan soal ini. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Hari ini adalah hari upacara penyambutan murid baru. Lalu ketika Edward berkedip, tak sengaja Alicia menubruk Ciwi yang ada di depannya. Tapi Ciwi itu terlihat nampak seram bro.
Nah, lalu kita pun diperlihatkan sebuah kisah yang dimana Alicia berserta para keempat cowok perkasa sedang melawan bangsa iblis, yang ternyata iblis tersebut merupakan si Ciwi berambut hitam. Dan dengan kekuatan mereka berempat, si iblis pun langsung tumbang. Ternyata kisah tersebut merupakan sebuah game yang sedang dimainkan oleh sosok Ciwi berambut hitam ini. Game tersebut berjudul Sihir Cahaya dan Pahlawan, yang terdiri dari karakter heroik yaitu Alicia, Oswald, Edward, dan Ares. Lalu untuk karakter pilaliansnya yaitu sang iblis sekaligus hidden boss bernama Yumiela Darkness. Nah, ending di dalam game tersebut sang raja iblis telah mati di tangan para pahlawan, dan hidden boss yang harus mereka hadapi adalah Yumiela. Namun sungguh tidak disangka, hidden boss yang dimaksud merupakan sang MC kita yang telah terisekai ke dalam game tersebut. Disinilah kita diceritakan bahwa si Ciwi berambut hitam ini telah mati tertabrak saat kuliah, dan lalu terlahir kembali ke dunia isekai, lebih tepatnya dunia yang sama seperti di dalam game. Namun si Ciwi ini terlahir sebagai sang Pilalians alias sosok manusia yang akan menjadi hidden boss bernama Yumiela Darkness. Nah, semenjak ia kecil di isekai, dirinya selalu dijauhi bahkan diwaspadai oleh para pembantunya di rumah. Itu karena rambut Yumiela yang berwarna hitam menandakan sebuah simbol kesialan dan simbol kejahatan di dunia isekai ini. Di sini Yumiela tidak pernah bertemu dengan kedua orang tuanya, itu karena mereka tinggal di ibu kota. Nah, di sini Yumiela sangat tahu bahwa karakter Raja Iblis akan dikalahkan ketika pahlawan mencapai level 70. Itu artinya keberadaan Yumiela di dunia isekai ini sangatlah tidak berarti, yang dimana endingnya Yumiela akan kalah dan mati. Tapi meski begitu, Yumiela begitu senang membayangkan jika dirinya memiliki kekuatan sihir kegelapan yang overpower melebihi Last Boss. Maka dari itu Yumiela berencana untuk tidak mengulang cerita pahlawan dan sihir cahaya, dengan cara tidak ikut dan menjauh dari kehidupan para pahlawan, lalu menikmati dunia isekai dengan damai. Dan dengan begitu Yumiela akan terhindar sebagai karakter hidden boss di dalam cerita. Nah, untuk jaga-jaga, Yumiela harus meningkatkan kemampuannya dan menjadi yang terkuat agar bisa mengalahkan Raja Iblis seorang diri tanpa pahlawan. Dan sungguh tidak disangka, masih kecil Yumiela sudah diberkati sihir kegelapan yang sangat kuat. Alhasil jiwa gamernya pun meronta-ronta. Lantas setiap harinya Yumiela diam-diam keluar rumah mengalahkan para monster setiap hari, dan batu sihir yang didapat langsung dijual ke toko, lalu membeli sebuah jimat pertumbuhan yang memiliki fungsi sebagai penambah EXP ketika farming. Lalu suatu hari Yumiela memberanikan diri masuk ke dalam dungeon, dan dengan sebuah trompet pemanggil, Yumiela mengumpulkan para monster lalu membantainya dengan mudah. Semua hal tersebut terus diulang setiap hari hingga Yumiela berumur 15 tahun. Nah, karena usianya sudah mencapai 15 tahun, Yumiela dikirim ke ibu kota untuk mendapatkan pendidikan di akademik sihir kerajaan. Berbeda dengan Alicia, Yumiela datang jam 5 sore, lalu ketika sampai di dalam kamar, Yumiela menunjukkan sepucuk surat dari sang ayah, yang dimana sang ayah menyuruh Yumiela untuk bersekolah di akademik kerajaan ini dan berteman dengan banyak laki-laki bangsawan tinggi, alias Yumiela harus mendapatkan satu calon sebagai pewaris ayahnya. Ya, begitulah pesan dari sang ayah, dan hal itu merupakan interaksi pertama kalinya dengan sang ayah. Nah, karena Yumiela penasaran ingin memastikan sama atau tidaknya dengan kisah di dalam game, Yumiela langsung mengecek gerbang. Yang ternyata Alicia benar-benar terlambat datang ke akademik, sama persis dengan game yang dimainkannya dulu di dunia yang dulu. Maka dari itu pokoknya kunci untuk damai saat ini yaitu menghindari kisah mereka. Singkat cerita, Yumiela pun menghadiri upacara penerimaan siswa baru di akademik. Di sini Yumiela merasa pandangan orang-orang tertuju ke arahnya. Ya, di sini Yumiela sadar bahwa hal tersebut akibat rambut Yumiela yang berwarna hitam. Lalu tibalah pengecekan level bagi setiap siswa. Pertama-tama Alicia mulai mengecek, ternyata levelnya masih di level 1. Lalu tiba-tiba semuanya bersorak ramai, yang ternyata Ares memiliki level di angka 10. Sontaklah Yumiela bergumam, aku nggak tahu levelku, tapi kok ternyata hanya level 10 sudah ramai ya. Itu artinya setidaknya di level 5 dianggap normal dan tidak akan mencolok gitu. Kemudian giliran Yumiela untuk mengecek levelnya. Dan karena Yumiela terlihat gugup, Pak Capsek pun memberi semangat bahwa siswa baru sangat wajar jika memiliki level di angka 1. Lalu ketika mulai mengecek levelnya, muncullah sebuah angka 99 membuat semua orang terpelongok, bahkan tetangga pun ikut tercengang. Disinilah Yumiela mulai tegang karena kesehariannya yang damai sudah berakhir. Ya, inilah aku Yaku Reijo level 99. Har har harau 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 harau.
Yo 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 yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini mari kita ngalur cerita anime yang baru di bulan Januari ini berjudul Akuyaku Reizo level 99. Seperti yang kalian inginkan, anime ini berkisah seorang MC yang sangat overpower bertema isekai. Tapi ada yang beda di sini bro. Biasanya orang yang terisekai itu bakalan menjadi pahlawan. Lah ini si MC-nya terisekai menjadi sosok hidden boss, melebihi Raja Iblis seperti di dalam sebuah game. Dan MC-nya itu ciwi berambut panjang berwarna hitam. Waduh, gue suka nih yang kayak gini bro. Tapi bro, pertanyaannya, apakah si MC ini akan berpihak pada musuh? Ya, pokoknya buat kalian yang penasaran, mari kita langsung gaskan saja. Nah, ketika bola kristal menunjukkan level 99, semuanya tercengang kaget. Tapi Pak Capsek tidak percaya dan malah menganggap bahwa bola kristalnya itu telah rusak. Langsung digantilah itu bola kristalnya. Tapi ketika dicek ulang, masih tetap level 99. Dan karena dirasa tidak bisa lagi menyembunyikan identitasnya, Yumiela pun mengaku bahwa levelnya memang sudah mencapai level 99. Tapi Pak Guru masih tidak mempercayainya dan malah menuduh Yumiela telah menggunakan penyadap di bola kristal itu. Bahkan Yumiela dianggap curang, lebih tepatnya dianggap sebagai penipu oleh seluruh siswa. Itu karena untuk menaikkan level harus membunuh monster. Emang udah loh dari kecil malahan. Nah, alhasil untuk menenangkan situasi, Pak Capsek pun menegaskan bahwa kita akan mengetahui kebenarannya setelah kelas sudah dimulai. Nah, setelah pengecekan level, tibalah acara jamuan. Semua siswa baru terlihat menikmatinya. Tapi Yumiela hanya terdiam sendirian. Dan karena nggak ada kenalan satupun, sekaligus kagak mau jadi siswa yang menonjol, Yumiela pun pergi dan akan pulang duluan. Tapi ketika berjalan, Ares datang menghampiri, menanyakan tipuan apa yang dipakai Yumiela. Bahkan menyebut Yumiela sebagai bangsawan yang tidak punya harga diri karena ingin menonjol dengan cara menipu. Jelas betelah itu si Yumiela. Tak lama Pangeran Edwin pun datang, dikira akan membela Yumiela. Lah ini si Edwin malah menyebut Yumiela sebagai bangsawan pinggiran. Bahkan menyebut Yumiela sebagai orang yang telah menginjak-injak harga diri Ares. Itu karena Ares yang berlatih sedari kecil pun cuman bisa naik hingga level 10. Dengan santuinya Yumiela menjelaskan bahwa dirinya memang level 99. Dan seperti yang dikatakan Pak Capsek, bahwa kita akan mengerti ketika kelas sudah dimulai. Jelaslah itu si Ares marah karena merasa diremehkan. Lalu tak lama Ojet datang ikut nimbrung, mengatakan bahwa cara menipu Yumiela sangatlah keterlaluan. Kalau mau nipu tuh yang logis dong. Ya, di sini Yumiela hanya bergumam di dalam hati bahwa orang-orang di hadapannya itu merupakan karakter utama di dalam game, yang dimana Ojet sebagai penyihir yang jenius dan tampan, Ares sebagai si otak-otot yang menjunjung tinggi keadilan, dan si Pangeran Edwin merupakan sosok hero utama di dalam game. Maka dari itu Yumiela harus jauh-jauh agar tidak terlibat lebih jauh dengan mereka. Tapi mereka itu tidak percaya, bahkan menuduh Yumiela sebagai penipu, menyuruh Yumiela untuk menunjukkan sihirnya di sini. Jelaslah Yumiela agak kesal karena situasinya saat ini sedang berada di dekat gedung, bahkan banyak orang. Lantas agar tidak ribut, Yumiela menunjuk Alicia yang merupakan rakyat jelata memiliki sihir cahaya yang langka, yang dimana dia lebih pantas menjadi bahan pembicaraan. Alhasil mereka bertiga pun bubar dan akan menunggu pembuktian ketika kelas akan dimulai. Nah, singkat cerita, Yumiela telah pulang ke asrama. Ternyata sang ayah telah mengirimkan seorang pelayan bernama Rita untuk mengawasi Yumiela. Rita di sini bertugas untuk meyakinkan Yumiela agar mendapatkan calon yang cocok. Lantas Yumiela bertanya apa arti dari orang pinggiran. Rita pun menjawab bahwa bangsawan terdiri dari bangsawan pusat dan bangsawan wilayah, dan keluarga Darkness merupakan bangsawan wilayah. Disinilah Yumiela mulai paham, ternyata keluarga Darkness memang sering dipanggil seperti itu. Singkat cerita, esok hari pun tiba, kelas pun akhirnya telah dimulai. Terlihat para siswa membicarakan Yumiela, menganggap Yumiela penipu. Lalu tak lama kemudian muncul Alicia dan para ketiga cowok. Sontaklah Yumiela terkaget melihat mereka sudah akrab. Padahal cerita di dalam game, di hari pertama kelas dimulai, mereka tuh belum seakrab itu. Apakah hal yang kemarin menjadikan ceritanya berubah? Lalu ketika Alicia melihat Yumiela, tiba-tiba Alicia ketakutan.
Nah, pelajaran pertama yaitu ilmu berpedang yang akan dibimbing oleh Pak Asep. Pak Asep pun menyuruh siswanya untuk bertarung bergiliran, dan orang yang akan pertama bertarung yaitu si level 99 alias Yumiela. Sontaklah Ares maju ingin menantang si level 99. Para ciwi pun bersorak ramai meminta Ares untuk menghajar si penipu. Sementara Yumiela bergumam di dalam hati bagaimana ya caranya menahan diri. Lantas Ares berkata, udah mundur saja nanti malu loh. Jelaslah Yumiela terheran karena sebenarnya nyawa Ares tuh cetek gitu di tangannya. Lalu ketika pertarungan dimulai, sontak semua siswa tertawa melihat kuda-kuda dari Yumiela yang begitu. Lantas Yumiela berkata bahwa dirinya baru pertama kali menggunakan pedang. Sontaklah Ares langsung menyerang. Tapi di mata Yumiela, Ares terlihat sangat lambat. Alhasil hanya dengan sebuah trik kecil, si Ares langsung terjatuh. Malulah dia, marahlah dia, nggak terima pengen ngulang lagi pertarungannya. Sontaklah Yumiela menunjukkan secuil kekuatannya, tapi si Ares malah langsung terpental jauh. Lantas Yumiela langsung mengecek takutnya si Ares mati gitu. Tapi untungnya tidak, langsung digotonglah sama si Pak Asep. Sementara itu pelajaran bertarung dihentikan dan para siswa harus berlatih mengayunkan pedang. Ketika melirik, langsung munullah itu para siswa lain. Nah, karena penasaran dengan latihan mengayunkan pedang, Yumiela pun mencobanya. Sontaklah para siswa langsung terkejut. Lanjut, kali ini pelajaran ilmu sihir yang akan dibimbing oleh ibu guru ini kita namai saja Ibu Imas. Ibu Imas pun menyuruh seluruh siswa untuk menunjukkan sihirnya bergiliran menyerang patung Gira. Seperti yang kita lihat, sihir terdiri dari sihir air, api, angin, dan tanah. Tapi ada juga sihir langka yaitu sihir milik Alesia. Ya, meski sihir Alesia hanya berdamage 1%, namun karena langka Alesia mendapatkan banyak pujian. Lalu kita pun diperlihatkan sihir dari si penyihir jenius yaitu Ozet. Ya, di sini Ozet mendapatkan perhatian lebih karena Ozet bisa menggunakan 4 atribut sihir dengan damage yang cukup lumayan tinggi. Lantas Ozet langsung menyuruh Yumiela untuk segera menunjukkan sihirnya. Ternyata Ozet di sini tidak tahu bahwa Yumiela telah menghajar si Ares. Nah, sebelum memulai, Yumiela bertanya, apa nggak apa-apa bu kalau patung jirahnya hancur? Jelaslah Ozet menganggap hal tersebut adalah lelucon karena hanya penyihir kerajaanlah yang bisa menghancurkan patung jirah. Tapi Ibu Imas bilang nggak apa-apa kalau misalkan hancur karena nggak mungkin juga sih. Nah, karena sudah terkonfirmasi, Yumiela pun langsung mengeluarkan sihir kegelapan, tapi hanya secuil. Secuil banget. Jelaslah itu si Ozet langsung nyerenge. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba Dark Flame. Ya, hanya dengan secuil saja patung Jirah langsung melebur. Ternyata sihir tersebut merupakan Dark Flame. Tidak panas tapi mematikan. Kenok sia. Jelaslah Bu Imas sangat terkejut langsung memuji Yumiela yang luar biasa memiliki atribut yang langka. Lantas Bu Imas menjelaskan bahwa atribut kegelapan bukanlah hal yang jahat. Karena di dalam kerajaan pun ada yang bisa menggunakan atribut tersebut. Tapi lihat ini si Ozet karena nggak terima dengan pembuktian tersebut langsung ngacir karena malu. Apaan sih bang, si Ozet nggak jelas banget gitu bang? Ya nggak tahu. Lalu tak lama kemudian Edwin datang sambil membawa Pak Kepsek sambil menunjukkan sebuah surat pengeluaran bagi Yumiela yang dianggap sebagai penipu. Dan ketika Yumiela telah dikeluarkan, pastinya Yumiela akan hidup susah. Dengan santunya Yumiela menjawab, ya sudah deh gue pindah negara saja. Sontaklah Bu Imas mencoba menjelaskan bahwa Yumiela memiliki sihir yang langka, bahkan bisa menghancurkan patung Jirah dengan mudah. Sangat sayang sekali jika kerajaan ini membuang orang yang berbakat seperti Yumiela. Tapi Pak Kepsek gak peduli karena yang ia butuhkan bukan opini tapi bukti. Lantas Bu Imas pun memohon pada Yumiela untuk menunjukkan seluruh kemampuannya. Ya, apa boleh buat karena Bu Imas memohon, Yumiela pun akan menunjukkan. Tapi sebelum itu, Yumiela bertanya pada Edwin, apakah Edwin siap untuk bertanggung jawab? Sampai nanya 2 kali loh. Dan setelah Edwin bilang akan bertanggung jawab, Yumiela pun langsung mengeluarkan sihir berupa Black Hole di atas langit. Black Hole. Ya, di sini Yumiela bergumam di dalam hati, jika Dark Hole ini dilepaskan, sudah dipastikan kerajaan ini akan lenyap. Dan hal yang membuat saya terkejut ternyata sihir tersebut bukan kekuatan penuh milik Yumiela. Lantas Yumiela bertanya pada Edwin, jadi gimana? Langsung soaklah semuanya. Ya, segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Mau lanjut gak nih? Lanjut gak?
Ya jadi wesi oh wesi. Yang artinya halo pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa share sebanyak-banyaknya supaya Bang Ultranya makin semangat membuat konten-konten terbarunya sambil menikmati secangkir kopi yang ditemani manisan buah melon, semangka dan buah-buahannya lainnya. Pokoknya setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Harau.